Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan materi yang kedua untuk mata kuliah makroekonomi Islam dengan pembawa materi dosen kita yaitu Bapak Dr. Andes Sri Walyoto MM PhD dan saya HMY ini akan menguraikan materi-materi yang terkait dengan sistem perekonomian sudah ada investasi. Nah, dalam kesempatan ini pula, maka ekonomi dalam proses perjalanan kehidupan manusia yang tertutup, tetapi dalam perkembangannya sudah ada campur tangan pemerintah, paling tidak bagaimana mereka mendorong investasi masyarakat. Campur tangannya pemerintah itu dalam pengertian hanya sekedar memberikan proses ketentuan peraturan, ya, undang-undang dan sebagainya yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, investasi dalam hal ini adalah merupakan proses bagaimana seseorang atau kelompok manusia itu mencoba mengembangkan apa yang mereka miliki dari faktor-faktor produksi yang sudah ada, yang pada season pertama sudah kita sampaikan. Oleh sebab itulah kalau pernyataan adanya campur tangan investasi atau adanya perkembangan mulai munculnya investasi di dalam kegiatan ekonomi masyarakat itu dimasukkan dalam faktor-faktor atau variabel ekonomi, maka sumber pendapatan masyarakat itu sudah mulai berubah. Yaitu sumber pendapatan itu adalah C plus I dan penggunaannya tetap sama, yaitu untuk pendapatan dan saving. Nah, itu kalau dirumuskan seperti ini, Y sama dengan C plus I. Nah, Z itu adalah simbol pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi masyarakat, saving itu adalah kelebihan dana masyarakat untuk konsumsi, kalau ada kelebihannya itu di saving. Nah, persamaan itu menggambarkan perilaku manusia dalam kaitannya bagaimana dia itu memanfaatkan pendapatan yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kalau ada sisa di saving. Maka persamaan konsumsi masyarakat itu bisa dituliskan sebagai C sama dengan A plus B Z. C konsumsi, A itu adalah C0, B itu adalah merupakan MPC, marginal propensity to consume, perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan. Nah, sedangkan A itu selalu positif, karena A lebih besar dari 0. Dan selanjutnya B itu juga selalu positif, dan B ini perbandingan antara perubahan konsumsi dan perubahan pendapatan, sedangkan saving karena A tadi adalah positif, padahal dia pendapatannya 0, maka dalam kehidupan selalu pada awal kehidupannya itu adalah selalu ada dis-saving. Dalam rumus saving, maka di sana S sama dengan min A plus 1 min B Z. Nah, 1 min B itu MPS dalam pendekatan saving. Nah, MPS itu adalah marginal propensity to save, perbandingan antara saving dengan perbandingan pendapatan yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, jika persamaan kita anggap bahwa baru tahap keseimbangan atau baru tahap break even, maka Z akan selalu sama dengan C. Break even point itu adalah titik impas. Semua konsumsi atau semua pendapatan digunakan untuk konsumsi, atau konsumsi merupakan bagian yang semua pendapatan itu dipakai. Nah, artinya bahwa dengan berbagai contoh ilustrasi berikut ini bisa kita munculkan satu contoh aktivitas. Jika seandainya misalnya pendapatan kita 400, konsumsi masyarakat 400. Nah, di sana menggambarkan
savingnya 0, maka disitulah letak titik BEP. Sedangkan pada saat masyarakat itu pendapatan 500, konsumsinya 480. Nah, di sana mulai sudah ada savingnya. Nah, savingnya itu adalah pendapatan dikurangi dengan konsumsi atau 100. Pada posisi ini kita akan bisa mencari bagaimana persamaan itu bisa dimunculkan. Di antaranya dengan cara C A plus Y, di mana B adalah delta C per delta Y, sehingga delta C itu adalah 480 min 400 sama dengan 80. Sedangkan delta Y itu adalah 500 dikurangi 400. Maka B-nya itu adalah delta C per delta Y, 80 per 100. Itu adalah B. Maka B bisa dimunculkan MPC tadi 0,80. Dengan pendekatan matematik, maka fungsi konsumsi dapat dicari. Kita masukkan unsur pendapatan konsumsi dan B tadi pada persamaan, yaitu menjadi C sama dengan A plus 0,80 Y pada Y 400, ya, maka C-nya 400. Jadi rumus di mana C sama dengan A plus 0,80 Y tadi akan temu dengan persamaan tadi, A-nya sebesar 400 dikurangi 320 atau sama dengan 80. Nah, A dan B kita masukkan dalam persamaan, akan ketemu persamaannya yaitu C sama dengan 80 plus 0,80 Y. Itu adalah persamaan konsumsi. Karena konsumsi dan saving itu merupakan satu kesatuan penggunaan pendapatan, maka bisa kita turunkan persamaan saving baik dengan matematik atau dengan cara sederhana, yaitu kita membalikkan bahwa A itu bisa min sebagai di saving dan MPC itu bagian dari MPS. Maka kalau 1 min B itu MPS, oleh sebab itu MPS-nya bisa kita langsung menjadi 0,20, A-nya menjadi min 80, maka fungsi saving bisa diturunkan menjadi min 80 plus 0,20 Y. Nah, itulah persamaan yang kita lihat. Kalau seandainya kita mencari persamaan fungsi konsumsi dan fungsi saving itu sudah bisa ditemukan, pada saat Y sama dengan C, maka S sama dengan 0, di mana di situ adalah merupakan kondisi break even point, maka besarnya BEP bisa dicari dengan persamaan YBEP, ya, 1/1 min B kali A. Nah, 1/1 min B atau 1/, MPS itulah yang disebut multiplier angka pengganda. Nah, pada saat Y sama dengan B, maka persamaannya adalah 1/0,20. 1/0,20 itu adalah sama dengan 1/5. Maka multipliernya itu ada 5 kali A 80, maka 80 kali 5 itu 400. Nah, pada titik BEP, dan itu merupakan titik persinggungan antara fungsi konsumsi yang nanti akan bisa kita buat dengan kurva atau garis pendapatan, maka disitulah letak BEP bisa kita cari. Namun sebelum ke sana akan kita coba memasukkan unsur syariah yaitu zakat pada persamaan. Nah, kalau ada zakat, maka zakat itu nanti akan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Karena Z-nya tadi sudah kita sampaikan adalah Z 0,025 Y, ya, maka rumus sebelum zakat itu adalah YBEP sebelum zakat 1/1 min B kali A, sedangkan setelah ada zakat, kalau kita lihat, nah, setelah ada zakat merupakan bagian dari pendapatan konsumen, ya, yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, di mana persamaannya itu menjadi Z sama dengan C plus Z. Z besar sama dengan
C plus Z. Maka kalau kita urai, YBEP itu sama dengan 1/1 min B atau 1/MPS kali A min Z kecil. Ada unsur min di sini, maka pembaginya ya, itu akan menjadi lebih besar. Kalau pembaginya lebih besar, maka hasilnya akan menjadi lebih besar. Dilihat dari sisi ini, maka pada saat YBEP tadi konsumsinya 400, pendapatan 400, tapi setelah ada zakat menjadi YBEP setelah ada zakat menjadi 457. Artinya bahwa besarnya zakat yang dikeluarkan oleh seorang manusia muslim itu intinya bukan mengurangi pendapatan kita, tetapi malah menambah. Hal itu sesuai dengan perintah Allah yang artinya perbesarlah pengeluaranmu untuk yis, zakat, infak, dan sedekah, maka akan kami lipat gandakan rezekimu. Nah, apa yang disamakan oleh Allah tadi, dijanjikan oleh Allah itu terbukti bahwa dengan rumus Z yang pada posisi sektor kanan itu menambah, tetapi pada posisi sektor kiri setelah dirubah menjadi rumus akan menjadi negatif. Negatif berdampak kepada besaran pembagi, yaitu pembaginya akan semakin kecil. Kalau pembaginya semakin kecil, otomatis hasilnya akan semakin besar. Oleh sebab itu kita harus mengimani, harus meyakini bahwa apa yang kita keluarkan untuk yis itu pasti akan dilipat gandakan rezeki kita oleh Allah. Selanjutnya, nah persamaannya yang kita buat tadi bisa kita jelaskan dengan grafiknya. Pada saat konsumsi mempunyai persamaan 80 plus 0,80 Y, saving min 80 plus 0,20 Y, dan garis pembagi tengah ini adalah di mana Y pendapatan sama dengan pendapatan per tahunnya. Pada posisi pertemuan antara BEP di mana Y sama dengan 400, nanti C-nya sama dengan 400, disitulah nama titik BEP. Kalau BEP itu menggambarkan pendapatan sama dengan konsumsi, maka savingnya mesti sama dengan 0. Nah, posisi gambar inilah yang menggambarkan bagaimana kita merumuskan pendapatan dan konsumsi saving dalam hubungannya dengan grafik. Selanjutnya, dengan persamaan fungsi konsumsi fungsi saving tersebut, besarnya YE, SE, dan CEZ, SEZ setelah ada zakat dapat dicari dengan caption ini, di mana YE 400, ya, konsumsinya nanti 400, itu BEP, saat BEP S-nya 0, nah sedangkan YEZ dari perhitungan tadi yaitu 457, CE-nya 446 berarti bertambah. Kalau tadi keseimbangan CE-nya sama dengan Y yaitu 400. Kalau di sini YEZ-nya sudah bertambah 457 setelah ada zakat, konsumsinya juga naik otomatis, maka konsumsinya 446 kalau tadinya 400 naik 46. Savingnya kalau tadi 0 sekarang 11. Nah, posisi CE, SE itu lebih kecil daripada CEZ, SEZ, itu memperjelas kepada kita, memantapkan pada kita bahwa janji Allah itu tidak akan teringkari. Selanjutnya, pada fase ini, jika di dalam perekonomian sudah mulai diperhitungkan adanya investasi masyarakat, maka pendapatan masyarakat itu adalah C plus I sama dengan C plus S, ya, di mana
proses itu kalau dicarikan keseimbangannya akan ketemu I sama dengan S. Nah, I sama dengan S ini adalah syarat keseimbangan perekonomian setelah ada investasi. Dari contoh di awal tadi, kalau seandainya I-nya itu disebut di sana ada diketahui 200, maka persamaan yang kita cari dari proses mempertemukan antara pendapatan, konsumsi, dan investasi itu menjadi Y sama dengan 1/MPS kali A plus I. Nah, 1/MPS-nya tadi adalah 5, A plus I-nya itu adalah 80 ditambah 200, 280, maka besarnya YE, CE, SE setelah ada investasi bisa dicari, di mana YE-nya adalah 1.400, kalau tadi 400, sekarang YE-nya 1.400, CE-nya 1.200, SE-nya 200, dan kalau ada unsur zakat kita masukkan, maka akan ketemu YE-nya adalah 1/MPS min Z kali A plus I. Maka kalau pada saat ZE belum ada zakat besarnya 1.400, setelah ada zakat besarnya 1.596, artinya ada kenaikan. Konsumsinya juga naik menjadi 1.357, saving setelah ada zakat naik menjadi 239. Kalau ada zakat tadi hanya 11, sekarang berlipat ganda menjadi 239, Z8-nya 40. Jadi dengan Z40 pendapatan naik, konsumsi naik, saving naik. Apalagi yang tidak kita syukuri. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadiban. Dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kaitannya dengan zakat ini. Dalam teori-teori yang sudah ada, dalam teori konvensional, masalah zakat ini belum banyak kita temukan. Saya secara pribadi yang sudah cukup lama untuk mempelajari ini, saya mencoba ini. Maka saya katakan Z rumus ini ada Z kecil, itu delalai sama dengan nama saya, yaitu Zaini. Oleh sebab itu Z kecil itulah merupakan variabel tetapan yang di sana dalam literatur belum muncul, maka Z saya simbolkan Z itu Zaini. Monggo nanti siapa yang bisa menemukan lagi silahkan. Nah, oleh sebab itu dari kesimpulan apa yang kita bahas ini menggambarkan bahwa YE itu lebih besar dari YE atau 1596 sama lebih besar daripada 1400, konsumsi dan sebagainya itu lebih besar, maka kondisi inilah yang menunjukkan antara perhitungan real atas perintah Allah terhadap pembayaran pendapatan yang diterima muslimin wal muslimat dalam bentuk ziz tetap akan dilipat gandakan rezekinya. Innallaha khairu razikin, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki, maka perlu tetap kita imani. Selanjutnya, kalau faktor zakat dimasukkan dalam persamaan konsumsi dan saving, maka persamaan itu akan menemukan CEY itu 1397, SZ ya, itu besarnya adalah 279 dan seterusnya. Itu proses yang bisa kita peroleh. Dan pada saat ada zakat, MPC plus MPS-nya itu adalah 1,5 1,05 kalinya akan menaikkan pendapatan kita, yaitu menjadi 1.676, itu besaran YE dan besaran CEZ plus EZ, karena unsur Z sebagai MPZ marginal propensity to zakat, perbandingan antara perubahan zakat dengan perubahan pendapatan. Tetapi kalau kita menggunakan perhitungan MPS, yaitu 1 min MPC, maka besarannya SEZ itu 9199 dan besarannya FCS itu 13979, sehingga
EZCEZ plus SZ-nya itu 1596. Ada perbedaan. Perbedaannya karena ada unsur MPZ tadi. Kalau MPZ-nya dimasukkan akan lebih besar, tetapi kalau hanya memasukkan unsur MPC, MPS, maka akan menjadi lebih kecil. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau perekonomian itu tidak mencapai keseimbangan, di mana I tidak sama dengan S. Sebagai misal, investasi tidak sama dengan S dan F itu unequilibrium. Nah, SF itu adalah pengertian full employment, kapasitas produksi. Artinya, kalau Allah menciptakan bumi dan seisinya itu diberikan kepada masyarakat satu negara, besarnya sudah terbatas. Nah, pembatasan maksimum itu tergantung dari kemampuan kita mengeksploitir sumber-sumber alam yang ada. Oleh sebab itulah maka SF itu full employment kapasitas produksi itu sulit untuk dirubah. Walaupun bisa, tapi sulit untuk dirubah. Maka kalau terjadi ketidakseimbangan, yang kita rubah itu adalah apa yang kita hasilkan, yaitu ZE. Z atau Z pendapatan equilibrium yang harus kita ubah, baik perubahannya itu menggunakan menaikkan investasi atau variabel yang lain, itu tergantung bagaimana policy itu akan melaksanakan. Oleh sebab itu, dalam kondisi full employment akan menciptakan saving full employment. Kalau itu sama maka equilibrium. Tetapi I tidak sama dengan SF maka unequilibrium. Kalau I lebih besar dari saving full employment itu nanti terjadi inflasi atau gap inflasi, inflationary gap. Kalau I lebih kecil dari SF maka akan terjadi gap deflasi. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan bagaimana pengaruh zakat dalam teori ekonomi dan kondisi real, bagaimana kita menerapkan ekonomi di dalam masyarakat kalau kita memasukkan unsur zakat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan session kedua ini. Nanti akan kita sambung di lain waktu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.